SPP untuk menerima materi selama daring. Terima kasih Bu Jenny. Hambatan saya mungkin sedikit Bu ya, malah banyaknya kemajuan. Karena dari pendidikan guru penggerak ini, calon guru penggerak ini, saya mendapatkan banyak ilmu. Salah satunya tentang pembelajaran Merdeka Belajar untuk murid, ya, student centered learning ya. Pada dahulu saya sering mengadakan pembelajaran itu teacher centered learning. Saya sebagai pengajar itu saya aktif. Nah, gurunya saya sebagai pusatnya, ya pusat pada guru. Jadi sekarang ini setelah mendapat pendidikan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pembelajarannya adalah memerdekakan murid, membuat murid bahagia, membuat murid selamat. Jadi saya menerapkannya di kelas. Jadi pembelajaran saya bukan hanya di kelas, tetapi juga di luar kelas. Nah, itu saya terapkan di sekolah. Kemudian juga untuk guru-guru di sekolah saya, beberapa guru sudah saya berikan arahan tentang bagaimana cara mengajar yang baik sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan kemerdekaan pada anak, berpusat pada anak. Kalau hambatannya Bu, yang saya alami itu, saya kan juga fasilitator daerah Tanuko Foundation. Juga saya juga pengajar di RTV. Jadi agak sulit mengatur waktu, memanage waktu itu agak sulit. Jadi saya sering mengeluhkan malam-malam itu saya tidurnya jam 1, jam 2 seperti itu Ibu. Jadi satu hari itu saya tidur cuma 4 jam 5 jam Ibu. Itu sudah paling lama. Tetapi ini bukan halangan untuk saya tetap bertekad untuk terus memajukan diri saya, menggerakkan diri saya agar saya juga bisa menggerakkan diri saya, menggerakkan guru sekolah saya, menggerakkan kepala sekolah saya, menggerakkan sekolah saya agar lebih maju. Seperti itu. Berarti alhamdulillah intinya nggak ada hambatannya Mbak Mel ya. Hambatannya tidak menghalangi saya untuk maju. Kita jadikan hambatan sebagai semangat lebih bagus lagi lah ya. Karena ini masih 1 bulan pertama yang Mbak Mel lalui. Masih ada 8 bulan loh Pak. Semangat Jadi semangat ya. Halo Bu Nova, saya mau nanya ya. Kan udah belajar daring tuh melalui LMS sama fasilitatornya Pak Sundo ya. Nah, jadi di dalam pembelajaran daring melalui LMS itu tuh bagaimana 1 bulan terakhir nih? Apakah udah berjalan lancar atau gimana? Atau ada hambatannya? Saya mau dengar aja dari Bu Nova ya. Ya, terima kasih Bu. Kalau pembelajaran secara daring di LMS, benar sudah berjalan lancar. Saya bisa memanage waktu antara waktu sekolah dan juga pendidikan guru penggerak. Saya bisa mengumpulkan waktu seperti itu. Hanya saja di saat kita di forum diskusi, di Zoom meeting, baik itu Google Meet atau Zoom, itu terkendala jaringan Bu. Ya. Itu hambatannya. Kayak sendiri kan kalau jadi kita harus mencari lokasi tepat, mana yang kondisi jaringan bagus, mana yang tidak. Kadang saya harus stay di sekolah, misalnya kalau di sekolah kan kami sampai jam 12 di sini, jadi saya harus stay di sekolah sampai sore, jadi sendirian seperti itu. Penting kita bisa daring dengan nyaman ya Bu Nova ya, walaupun kita harus berkorban dulu, nggak apa-apa. Yang penting kedepannya bisa dilalui, pembelajaran di LMS-nya juga bisa berjalan lancar. Apapun kendalanya ya kita sebagai guru penggerak namanya, mungkin orang aja kita gerakan, mungkin diri kita sendiri punya hambatan nggak bisa cari solusi. Oke, jadi itu memang kendala yang umum lah ya. Kalau kamu jalan daring nggak di dimanapun tetap pasti jaringan yang nomor 1 menjadi kendala. Namun itu tidak menutup kemungkinan kita untuk berjalan dari hambatan. Syukurnya bisa memahami Bu saat kita sering keluar masuk terlempar jadi kita bisa memahami. Ya, mungkin bisa diikuti dengan baik ya pembelajaran darinya. Nah,
ini saya mau nanya nih, kekhawatiran apa yang terjadi setelah Bu Nova mengikuti program pendidikan guru penggerak ini secara daring? Khawatiran saya yang paling utama itu Bu, konsistensi Bu. Karena kita ada mau kita naik turun, jadi kadang motivasi itu kita hilang, apalagi wah 9 bulan itu lama ya seperti itu Bu. Takutnya tidak konsisten selama 9 bulan, itu yang saya khawatirkan. Terus tidak bisa memanage waktu antara kegiatan di sekolah dengan Pelaksanaan pembelajarannya dengan PGP ini ya? Iya, PGP secara daring Bu, secara Zoom meeting atau Google Meet seperti itu. Kalau LMS kan kita bisa malam atau sore di waktu luang. Tapi kalau pertemuan virtual itu kan kita harus di jam itu juga, harus sinkron gitu kan. Jadi itu takutnya tak bisa manage waktu. Karena saya mengajarkan pertemuan khusus, karena pendidikan khusus itu tidak bisa di lain ataupun pendamping membantu kita sendiri yang perlu dengan mereka mental kondisi mereka. Tapi di luar semua itu tetap semangat ya. Kalau seandainya kita semangat, pasti kita bisa memanage waktu itu dengan baik. Saya yakin itu pasti bisa. Karena kan ada yang harus kita pilah-pilah, mana yang tugas sekolah tetap kita kerjakan, PPGP tetap berjalan lancar ya. Yang penting Bu Nova semangat, Anda 19 ke depan ya Bu Nova ya. Kan berlalu dari Kota Karya Nol dari Hotel Kurai kemarin. Di dalam praktiknya di sekolah Ibu, bagaimana tanggapan dari sistem Ibu lah di sini, kepala sekolahnya atau dengan rekan sejawatnya dengan program yang sedang dilakukan? Mana? Kalau boleh tahu. Baik Ibu Deni, terima kasih atas kesempatannya pada saya. Saya akan menjelaskan bahwasannya alhamdulillah di sekolah saya ini 100% mendapat dukungan dari kepala sekolah. Meskipun mungkin beberapa guru, karena masih ada guru yang senior, tentu merubah pemikiran yang selama ini yang biasanya kita belajarnya konvensional, tapi karena di program guru penggerak ini memerdekakan murid, itu masih sepenuhnya belum mendukung. Tapi insya Allah dengan adanya program pendidikan guru penggerak ini, saya perlahan-lahan menjelaskan kepada teman-teman rekan supaya mendapatkan dukungan sepenuhnya. Dengan murid, kalau murid sangat senang sekali dengan adanya program guru penggerak ini yang merdeka belajar. Mereka sangat termotivasi belajar karena mereka tidak merasa terpaksa dalam kegiatan belajar yang saya ajarkan. Itu yang dari Pak Sekolah, berarti mendukung ya, alhamdulillah. Cuma dari teman sejak kayaknya perlu berangsur-angsur lah ya, ya, karena mungkin nggak semua teman-teman kita paham dengan program ini. Nah, jadi tantangan itu mudah-mudahan kedepannya 1 bulan kedepannya mudah-mudahan bisa ya, semua dukungan kita dapat dari kepala sekolah, teman sejawat maupun dari muridnya ya. Oke, kita dulu. Dari
perubahan selama 1 bulan ini? Kita rasakan ada nggak perubahan positif di peserta didik aja? Alhamdulillah Ibu, kebetulan kan peserta didik kami kan kategori anak berkebutuhan khusus, dan itu yang saya pegang itu anak autis kategorinya ya Bu. Jadi di sana saya melihat responnya itu dari wajah, dari ekspresi dia seperti itu ya Bu. Ketika saya membuat blended learning, tidak hanya menonton di dalam kelas, tetapi juga membawa dia untuk sosialisasi keluar, berjalan, mengenal lingkungan seperti itu. Walaupun anak tersebut belum masuk kategori akademik, tetapi dia merasakan seperti itu Bu. Dia masih senang, terkadang tersenyum, dan penasaran melihat serta memegang seperti daun pisang kalau ada di belakang seperti itu Bu, atau peralatan apa yang ada di luar dipegang. Saya mengartikan sendiri, dia bertanya ini apa, saya tetap menjelaskan ini daun ya, atau ini rak sepatu seperti itu. Jadi saya merasa dia senang seperti mudah-mudahan di dalam kelas, dan mungkin dia tidak merasa bosan ya. Jadi perubahannya yang positif Pak ya? Ya, alhamdulillah itu positif Ya, kalau dilihat dari ininya aksi nyatanya dulunya, saya minta dari Maya gambarnya sedikit, dulunya begini. Jadi setelah saya mengetahui tentang pembelajaran yang mereka belajar yang menyenangkan sesuai dengan selama ini, jadi perubahan nampak kali ke peserta didiknya itu. Saya kasih gambaran. Oke, menyenangkannya gitu, tapi memang anak-anak itu kelihatannya dulu saya gini loh, nah, ternyata sekarang saya lebih gini, tapi nyatanya gitu. Kalau dulu kan itu lebih ke saya menonton, bisa dikatakan menonton, saya terapi hanya di dalam kelas, kemudian itu terapi seperti dia hanya berfokus kontak mata, lihat seperti itu kan, kemudian dia mengambil benda, menyusun benda, itu hanya sekitar lingkungan kelas seperti itu kan Bu. Sedangkan anak tersebut ternyata setelah saya mengalami filosofi belajar bandara, anak tersebut harus memahami lingkungan luar juga. Belajar itu tidak hanya menonton di dalam kelas, belajar itu bisa dari lingkungan luar seperti itu. Jadi berarti sudah mulai ini ya, tidak memfokuskan peserta didiknya di perubahan yang betul-betul sesuai dengan filosofi bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, namun tetap tujuan pembelajarannya tetap ya. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita. Oke, Ibu Etni, ini di pendampingan di video ini ada saya mau nanya nih Bu Etni, terkait sudah 1 bulan pembelajaran daring di LMS ya. Saya mau nanya, hal apa yang sudah baik dari perubahan tersebut? Yang sudah baik dalam 1 bulan ini, yang sudah berubah, hal apa yang sudah baik? Selama ini saya mengajar menonton memaksakan siswa. Yang berubah yang terjadi sekarang saya mulai memerdekakan siswa memilih apa yang merasa mereka anggap sangat menyenangkan untuk belajar. Misalnya belajar di dalam atau di luar, sehingga pencapaian pembelajaran itu bisa semaksimal mungkin. Dan harapan ke depannya nanti kalau semua yang berubah itu perlahan-lahan akan lebih baik lagi untuk menuju perubahan demi kemajuan pendidikan di sekolah. Jadi selama ini mungkin center lah ya. Ibaratnya kita sebagai guru mungkin anak-anak harus ikut kata dia paksa. Berarti perubahannya yang udah mulai nampak dalam 1 bulan ini sudah mulai mengaplikasikan bagaimana yang
seperti kayak Nusantara, pembelajaran menyenangkan itu dan lain sebagainya. Jadi dengan mungkin selama ini di kelas sekarang sudah mulai mungkin kedepannya nanti semoga banyak baik lagi ya bagaimana ibu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta. Insya Allah.